Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-iltifat wa anwa'uhu atau pengertian iltifat dan macam-macamnya. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian iltifat. Nah, secara etimologi, iltifat adalah bentuk masdar dari kata atufata, mengikuti wazan fata'ala dengan tambahan hamzah dan ta. Nah, kata dasarnya yaitu lafta. Secara etimologis, kata lafta memiliki arti as-sarf atau perubahan. Nah, sedangkan secara terminologi, menurut Al-Hashimi bahwa iltifat adalah perpindahan dari semua domir mutakalim, mukhatab atau goib kepada domir lain karena tuntutan dan keserasian yang lahir melalui pertimbangan dan menggugah perpindahan itu untuk menghiasi percakapan dan mewarnai seruan agar tidak jemu dengan satu keadaan dan sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan, karena dalam setiap yang baru itu adalah kenyamanan, sedangkan sebagian iltifat memiliki kelembutan, pemiliknya adalah rasa bahasa yang sehat. Nah, menurut kitab Jauharul Maknun, bahwa iltifat merupakan pemindahan ibarat atau ungkapan dari sebagian jalan yang ketiga, takalum, khitab, dan goib, ke jalan lainnya, seperti perpindahan dari bentuk takalum ke bentuk goib atau khitab, atau sebaliknya, dari bentuk goib ke bentuk takalum atau khitab, atau dari bentuk khitab ke bentuk goib atau takalum, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai macam-macam iltifat. Nah, untuk yang pertama yaitu ada iltifat ad-domir. Yang dimaksud dengan iltifat ad-domir adalah perpindahan dari satu domir kepada domir lain di antara domir-domir yang tiga, atau mutakalim, mukhatab, dan goib, dengan catatan bahwa domir baru itu kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama. Nah, macam-macam iltifat ad-domir adalah yang pertama yaitu ada dari mutakalim ke mukhatab. Contohnya yaitu dalam ayat wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, yang artinya mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Quran Surat Yasin ayat 22. Nah, ayat tersebut merupakan gaya bahasa iltifat berupa perpindahan domir, yaitu dari domir mutakalim wa malia, yang artinya mengapa aku, kepada domir mukhatab, yaitu turja'un, yang artinya kamu akan dikembalikan. Nah, dan ternyata domir baru itu atau domir mukhatab pada turja'un kembali kepada domir yang sudah dalam materi yang sama, yaitu domir mutakalim pada wamalia, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu dari mutakalim ke goib. Contohnya yaitu pada ayat inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya aku atau Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, telaga Kausar, maka sholatlah kamu pada Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kausar ayat 1-2. Dari bentuk takalum ana berpindah ke bentuk goib, fasholli lirabbika wanhar, asalnya yaitu fasholli lana, yang artinya sholatlah padaku, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari mukhatab ke mutakalim. Contohnya dalam Toha baka qalbu fil hasan torubu bu'aida syabab asrohani masyibu yukallifani laila wa qad syatta waliyuha wa arat iwadi bainana wa khutubu, yang artinya telah merusak dirimu, hatimu yang sangat ingin mendapatkan wanita cantik, padahal setelah masa muda adalah masa tua. Hati telah memaksaku untuk mendapatkan Laila, padahal sangat jauh hari-hari untuk mendekatinya dan banyaknya penghalang di antara kita. Nah, yang menjadi contohnya yaitu lafaz bika dan
yukallimuni, asalnya dari laila wa yukallimuka. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu dari mukhatab ke goib, seperti dalam ayat hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim, yang artinya sehingga ketika kamu semua berada dalam perahu dan perahu berjalan bersama mereka. Nah, di sini dari bentuk hitab kuntum berpindah ke goib bihim, asalnya bikum, yang artinya bersamamu semua. Nah, untuk yang kelima yaitu ada goib dari goib ke mukhatab, seperti dalam ayat maliki yaumiddin iyyaka na'budu, yang artinya Allah yang merajai hari pembalasan, hanya kepadamu aku menyembah. Nah, lafaz maliki yaumiddin di sini merupakan bentuk goib, lalu pindah ke bentuk hitab iyyaka. Nah, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu dari goib ke mutakalim, musanna dan jama', dengan catatan bahwa domir yang baru itu kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama. Contohnya dalam ayat Wallahullazi arsalar ruhi fatusiru sahaba fasuknah, yang artinya Allah yang telah meniupkan angin, lalu angin itu menerjang mendung, lalu aku atau Allah menggiringnya. Dalam Quran surat Fatir ayat 9. Nah, lafaz Allah merupakan bentuk goib berpindah ke bentuk takalum fasuknahu. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada iltifat adad ad-domir. Nah, di mana iltifat adad ad-domir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari mutakalim mufrad kepada mutakalim ma'al ghair. Nah, contohnya dalam ayat ini yaitu afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi mi'aduni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Nah, yang artinya maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Nah, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 102. Nah, di sini ayat ini menggunakan gaya bahasa udul yang berpola kepada iltifat. Perpindahannya terjadi pada bilangan domir, berupa perpindahan dari mutakalim mufrad atau personal tunggal ibadi yang artinya hamba-hambaku kepada mutakalim jama' ana atau artinya sesungguhnya kami, atau inna sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya kami, dan domir mutakalim jama' pada inna kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu domir mutakalim mufrad pada ibadi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu dari mutakalim ma'al ghair kepada mutakalim mufrad. Nah, contohnya yaitu dalam ayat qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda, yang artinya kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga, untuk itu kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Ayat tersebut menggunakan gaya bahasa udul yang berpola kepada iltifat. Nah, perpindahannya terjadi pada bilangan domir, berupa perpindahan dari mutakalim jama' qulna yang artinya kami berfirman kepada mutakalim mufrad yaitu minni huda. Nah, yang artinya petunjukku, dan domir mutakalim mufrad jama' pada minni huda kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu domir mutakalim jama' pada qulna, seperti itu. Nah, untuk macam-macam iltifat yang ketiga yaitu ada iltifat anwa al-jumlah. Yang dimaksud dengan iltifat anwa al-jumlah adalah perpindahan dari satu jumlah atau kalimat kepada jumlah lain di antara macam-macam jumlah yang ada. Nah, dengan catatan bahwa materi pada jumlah baru itu kembali kepada jumlah yang sudah ada. Nah,
Macam-macam iltifat anwa al-jumlah itu yang pertama yaitu dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Contohnya dalam ayat berikut ini yaitu wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, yang artinya dan mereka menyatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, ayat tersebut menggunakan pola iltifat berupa perpindahan anwa al-jumlah atau ragam kalimat, yaitu dari jumlah fi'liyah wa ma kafara Sulaiman yang terdiri dari fi'il dan fa'il kepada jumlah ismiyah walakinna syayatin kafaru yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu dari jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Contohnya dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Shadaqallahu. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Nah, ayat tersebut merupakan pola iltifat berupa perpindahan pada anwa al-jumlah, yaitu dari jumlah ismiyah alhamdulillah yang terdiri dari mubtada dan khobar kepada jumlah fi'liyah iyyaka na'budu yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nah, kalimat kedua merupakan penjelasan tentang keadaan persona 3 pada kalimat pertama, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari kalimat berita kepada kalimat melarang. Contohnya dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, ayat ayat ini merupakan pola iltifat berupa perpindahan pada anwa al-jumlah, yaitu dari kalimat berita walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, kepada kalimat perintah fastabiqul khairat yang artinya maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Nah, kalimat kedua merupakan penjelasan tentang sikap mukhatab terhadap pernyataan pada kalimat pertama, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.